tentang tauhid. Tauhid itu kan proses penyatuan diri Anda ke Allah. Nyawiji bahasa Jawanya. Siji nyawiji. Tuwahidu nafsaka ilallah. Engkau menyatukan dirimu kepada Allah. Caranya menyatukan adalah mentaati semua yang Dia tentukan, termasuk hukum alam. Jadi tauhid itu sebenarnya di dalamnya ada ilmu alam, ada fisika, ada zoologi, botani, ada matematika. Jadi seluruh pelajaran-pelajaran yang Anda jumpai di sekolah itu sebenarnya adalah ilmu tauhid sebenarnya. Cuman sekarang kita mengikuti satu pandangan yang sekuler atau sekularistik, di mana pelajaran-pelajaran kayak matematika, ilmu alam itu dianggap pelajaran umum yang atau disebut bukan pelajaran agama, sehingga Anda tidak pernah memiliki kepekaan dan asosiasi bahwa untuk menemukan bahwa itu semua adalah bagian yang sangat harus Anda olah sebagai bagian dari ilmu tauhid. Jadi kalau Anda bertauhid kepada Allah, Anda harus mengakui semua ciptaannya dan mengikuti semua hukum-hukumnya, mau tidak mau. Tidak ada jalan lain. Nah, peradaban modern ini adalah peradaban yang melawan sunnah Allah. Dia hanya taat sepanjang menguntungkan dia. Kan begitu. Misalnya Anda bikin mobil, bikin pesawat, ya Anda harus taat kepada gravitasi. Anda respon seperti ini, Anda tidak bisa tidak menyesuaikan dengan kehendak alam, kehendak Allah. Tetapi pada saat atau pada soal-soal atau pada bab-bab wilayah-wilayah yang Anda bisa langgar, Anda melanggar. Misalnya yang disebut Cak Mif tadi, ekosistem. Kenapa macan harus makan di bawahnya makan bawahnya lagi dan seterusnya. Itu Allah mengatur sedemikian rupa, itu oleh manusia dipotong karena kepentingan kapitalisme. Hancurnya pertanian di Indonesia kan karena kapitalisasi pupuk, pestisida pada waktu Orde Baru dulu kan gitu. Nah itu peluang-peluang di mana manusia bisa melanggar Allah. Jadi sesungguhnya pupuk yang tidak tepat, ya, penggunaannya itu adalah kekufuran. Kalau pakai bahasa agama itu kekufuran. Nah saya kira yang harus kita bangun sekarang, terutama oleh anak-anak muda, adalah cara melihat kehidupan, cara melihat masalah, cara berpikir bahwa ternyata apa saja yang Anda pelajari, yang disebut ilmu umum, dari goniometri, stereometri, sampai ada tangen, kotangen, apa menanya, kosinus dan seterusnya, itu semua adalah bagian dari ketaatan manusia kepada Allah. Begitu dia melanggar, dia pasti hancur. Nah, peradaban manusia modern ini sekian puluh persen merupakan kekufuran kepada Allah. Misalnya tidak mau kerjasama dengan alam, tidak mau taat kepada hukum-hukum Allah, itu berarti kekufuran dan tidak ada jalan, tidak ada akibat bagi setiap kekufuran kecuali kehancuran. Apa itu, Rek? Itu termasuk tauhid ya. Soalnya tahu kudu digoreng, ya dah. Karena ada hukum Allah itu begini, terus akhirnya diciptakanlah oleh kebudayaan dan teknologi wajan tok gak cukup, Rek, kudu nganggo sotel kan gitu kan. Masuk kon goreng ngene ya toh, kan gitu. Nah saya kira apa yang disebut Cak Mif ini, menurut saya kalau kurikulum nasional belum memakai dasar pikiran dan filosofi serta pengetahuan yang seperti itu, ya nggak usah ditagih lah. Wong Pak Noe ya gak iso. Wes saiki awakmu nggak dewe, memahami dewe. Gitu loh. Kan kita ini kan pelajaran modern kan memotong sejarah sampai akhirnya lahir HAM. Hak asasi manusia itu kan lahir dari anggapan bahwa manusia itu moro-moro ono ngono tok. Moro-moro ono terus dia memiliki dirinya sendiri, terus menungso iso gawe
anak kan gitu kan, terus menungso duwe hak. Padahal kalau Anda melihat konstitusi mengenai hak, atau dalam bahasa Inggris right, dalam bahasa Arab hakun, hak itu bukan hak seperti yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Hakun itu adalah kebenaran sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hakun nas, yang ada itu hakullah. Jadi hak asasi manusia aslinya tidak ada, karena manusia itu hanya dipinjami. Jangankan dipinjami pohon, dirinya pun dipinjami oleh Allah. Rambutmu ya disili, kan begitu. Maka engkau memperlakukan tanganmu juga harus sesuai dengan kehendak yang bikin, kata Cahyo tadi. Tidak bisa tidak. Itu sebabnya kita wudhu, karena kita melakukan sejumlah kesalahan. Meripat kudune digawe ndelok apa, ojo ndelok apa, kok langgar, terus digawe kesempatan wudhu. Erung kudune gawe ngambus apa, kok gawe ngambus apa liyane sing gak cocok, akhirnya kon dikon wudhu. Begitu juga Anda sudah tahu dalam maknya ilmu wudhu adalah ilmu rohaniah, ilmu mental, ilmu moral, bukan ilmu fisik, meskipun maintenance-nya adalah fisik. Orang maknya sudah tahu itu semua sejak dulu kala, bahwa masya sing ngentut iku selitmu, tapi sing diwudhoni raimu lah gitu. Kan begitu? Karena masalahnya bukan fisik, masalahnya adalah akhlak dan martabat. Sebab nek kon ngentut sing izin duduk selitmu, sing izin raimu. Gak ono wong ngentut sing terus nutupi selit. Wong ngentut iku mesti nutupi rai. Mulane saiki nek gawe KTP mesti sing difoto duduk selit tapi rai. Mosok ngene gak ngerti arek-arek isa. Berabad-abad gak sing ngerti. Lah jelas ah. Mosok ono kantor kecamatan gawe KTP meleding kabeh, jejer terus difoto bokonge gak situ lah gak ono sih. Sing ono adalah wajah, karena wajah ini yang merupakan pusat wudu, pusat pencerahan, pusat pembersihan, pusat pencahayaan. Wajah itu adalah ikonnya manusia, ikonnya khalifah. Dia adalah performa main displaynya manusia. Disitulah letak dirimu, disitulah letak wajahmu. Maka Allah menyuruh kamu menaruh wajahmu di tempat yang paling bawah ketika sujud, bahkan lebih rendah daripada bokongmu. Lulak dasar Islam ini, dasar. Jadi pas sujud iki rada kudu guyu-guyu dedek ngono tepak temen iki sujud iki bokongku ndek ndukur ra kudu disara sibikan itu. Mulane kan ngono-ngono iku ndek batinmu kok syukuri gitu loh. Mulane uang sing penting raine. Misalnya siapa? Misalnya Hartono, oh sing anu iku sing rada kreteng iku gitu kan, sing didelok kan raine. Sing mosok sing dieling-eling gegere lah gak. Makanya yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah muwajah. Muwajah itu bertatap muka, dan kita menghancurkan proses muwajah itu dengan satu teknologi yang membuat Anda bisa bertemu tanpa wajah, yaitu medsos. Kan itu kan? Media sosial, media massa, segala macam itu sebuah rahmat yang luar biasa dari penemuan dan inovasi manusia, tapi juga sebuah malapetaka yang sangat menghancurkan manusia kalau Anda tidak mengerti bagaimana memanfaatkannya. Itu sebabnya saya ingin memberi contoh kepada Anda bahwa saya tidak punya akun Facebook, tidak punya akun Twitter, dan saya tidak punya web. Yang punya web adalah organisasi yang namanya Progress, yang minta izin mendayagunakan apa yang saya omongkan untuk mereka sebarkan. Tapi saya sendiri tidak pernah melihat. Wallahi belum pernah satu kali pun saya membuka website caknun.com. Gurung tahu buka. Jadi saya tidak pernah melihat hasil saya tidak pernah menikmati produksi saya tidak pernah menikmati prestasi saya adalah orang yang belum berprestasi, sehingga sekarang saya harus berprestasi gitu. Saya nol terus. Biyen aku gak tau numpuk apa-apa, nol terus pokoknya. Bondoku nol, aku jek nol rek menesuk kudu ngene. Bengine ngono aku jek nol iki meneh kudu ngene meneh. Jadi produksi terus, poso terus, gak tahu riyo. Sementara kon niku riyo ae bendino. Dan kebudayaan bangsa Indonesia itu riyo terus. Kan ngerti maksud dari riyo terus? Sembarang dirayakan. Ya toh? Di perayaan.
Sembarang perayaan iku ana sing di dalan wong akeh. Iki Jogja macet iki 17-an saiki jek macet. Perayaan bendino, ana sing drum band, ana sing aku anak Islam bareng beratus-ratus. Ya ndak apa-apa. Nah, ada perayaan-perayaan yang agak software sifatnya. Apa didik ngono dilembagakan. Wong mek ngaji lagu Jawa ngono Islam Nusantara. Wis tak ngaji yo ngono lho. Sing penting tajwide gak salah ngono tok ae. Aja arek dijenengi. Batekek, bategesan. Sing penting iso dibuka meneh dibungkus kertas koran wis dadi rokok meneh ngono lho sing penting. Jenenge gak penting, tapi kita kan sibuk sama nama, sibuk sama identitas. Maka Sabrang mengatakan, besok tolong tanyakan kepada Sabrang di Bambang Wetan. Tolong jelaskan mengenai betapa manusia modern adalah budak dari identitas. Kenapa orang menjadi budak dari identitas? Karena dia gagal menemukan dirinya sendiri. Dia tidak pernah ketemu sama dirinya, maka dia berlindung di balik identitas. Sekjen NU, Ketua Tanfidiyah, Rois Am, menurut wali kota, semua orang aku Islam Nusantara, aku Islam liberal, aku Wahabi, aku Syiah, aku Sunni. Menurut kabeh? Aku NU, aku Muhammadiyah. Tidak ada orang yang berani telanjang bulat dengan dirinya sendiri. Ya ojo terus kon kendel telanjang bulat. Iki bahasa rek, ojo terus kok terima dengan sejujur-jujurnya. Terus kok mulai muda. Tidak ada orang yang mencari dirinya sehingga dia tidak pernah menemukan dirinya dan dia tidak pernah tegak dengan dirinya sendiri. Dan elek-elek itu yang saya lakukan selama hidup. Ketika modernisasi awal-awal di tahun 70-an dulu mulai loh rek, itu mulai loh, yang jenis development dimulai tahun 70-an awal, kan gurung lahir. Dan semua orang mengatakan, bahkan tadi siang saya Jumatan di Masjid Syuhada itu masih seperti itu khotibnya, khotib elit itu. Ya kita masih tertinggal oleh luar negeri, ngono ki lho. Ya, sing tertinggal apa nih? Kene iki mek gak temenan mek ngono tok. Nek soal tertinggal gak tertinggal apa sing tertinggal? Ayo sebutan apa sih sing tertinggal? Mangan. Buadokane macam-macam koyo ngono akeh. Apa meneh wis? Handphone. Indonesia adalah pasar utama semua handphone. Dan launching pertama Apple pun di Indonesia. Dan sing paling pinter hacking ya arek kene. Cuman tidak punya pengusaha yang mendayagunakan untuk toh. Tapi pinter-pinter kabeh arek Indonesia. Jagoan kan sing tertinggal, apa sing ketinggalan. Anggitmu di Korea iku misalnya di Korea, di Hong Kong, oh TKW, TKI, aja merendahkan TKW, TKI. TKI kita di Korea itu gajinya termahal. Nomor 2 baru Vietnam, nomor 3 India, nomor 4 Filipina, ini sore Bangladesh, Kazakhstan, ngono niku. Indonesia paling mahal. Seandainya mereka penduduk Korea, warga negara mereka pasti jadi bos-bos di sana. Kamu pikir mereka goblok-goblok? Mereka penemu-penemu. Sing menemukan teknologi LTE, 4G, sopo iku? Arek-arek kene kabeh iki arek Kediri, arek kuno-kuno iku. Arek Kediri kuwi gak salah. Jangan remehkan mereka, nggihmu Samsung gaenane sapa? Sing nyambut gawe arek-arek. Bahkan arek-arek Indonesia itu bekerja di luar negeri tidak ada hubungannya sama studinya. Ya apa? Fakultas Usuluddin jago teknologi arek Indonesia. Padahal kuliah IAIN, tapi jago teknologi. Arek Indonesia iku kok cuk ana apa-apa diutak-utek iso. Ngono wong Indonesia. Nggih ta mboten? Wong rabi gurung duwe bondo apa-apa wani diutak-utek dadi ya.